Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan mencoba untuk menyiapkan software bagi petugas pengelola program ISPA di tingkat kabupaten kota. Ya, ini khususnya bagi kabupaten kota yang sampai saat ini belum menggunakan software dalam pelaporannya, ya, dalam pelaporan. Sebelumnya Bapak Ibu siapkan dulu ya data dukungnya, jangan lupa data dukung ini bisa berupa daftar nama puskesmas, kemudian jumlah penduduk. Ya, kita buat yang misalnya data dukungnya seperti ini biar nanti kita data penduduk yang terakhir ya maksudnya pada saat tahun berjalan, agar nanti memudahkan dalam proses penyiapan software untuk pelaporan P2 ISPA-nya. Ya, kemudian kita harus mengetahui berapa jumlah puskesmas yang ada di wilayah kabupaten tersebut. Nah, kita akan mencontohkan menyiapkan software laporan ISPA Kabupaten Labuan Batu di Sumatera Utara. Di Labuan Batu ada 15 puskesmas, maka software yang dipilih adalah yang sesuai dengan jumlah wilayah kerja di puskesmas tersebut. Nanti kalau Bapak Ibu di kabupaten kota belum memiliki, itu bisa menghubungi Dinas Kesehatan Provinsi ya. Di Dinas Kesehatan Provinsi harusnya sudah ada. Kalaupun tidak ada, dia akan menghubungi saya nantinya. Ya, kita tadi Labuan Batu itu ada 15 puskesmas. Jadi kita harus memilih sesuai dengan jumlah wilayah puskesmas kerjanya ya. Kita pilih yang 15 G itu untuk puskesmas. Maksudnya nanti ada 15 baris. Kalau sudah terbuka seperti ini, jangan lupa di save as ya, karena kalau disimpan menjadi 15G tidak ada identifikasi. Jadi kalau dikirim malah nanti membingungkan, sehingga harus di save as dulu. Di save as, dikasih nama sesuai dengan daerah kita ya, ada identifikasi, misalnya laporan ISPA dari kabupaten mana. Kemudian mau disimpan di mana ya? Karena ini saya mau nyimpannya di My Document saja ya untuk latihan. Nyimpan di My Document, beri nama, ya, misalnya ISPA Kabupaten Labuan Batu. Save as tipenya dirubah ke yang Excel workbook, kemudian save. Save. Ini nanti akan otomatis berubah ya. Kemudian kita input data-data dukungnya dulu. Ya, ini tahun 2021-nya kita rubah menjadi 2020-nya kita rubah menjadi 2021. Sebelumnya pastikan dulu tidak di protect. Kita bisa karena ada banyak 2020 yang harus dirubah, kita pakainya Ctrl H aja ya, find and replace. Yang mau dirubah adalah 2020 akan kami rubah menjadi 2021. Kemudian kita replace 14 ya, tahun 2021. Nama dari mana? Dinkes saja, Kabupaten Labuan Batu Sumut ya. Kemudian ini nama puskesmasnya, pelaksananya puskesmas ya, nanti puskesmas, daftar nama puskesmasnya di sini. Tadi kita sudah punya data dukung ini ya, tinggal kita copy saja dengan jumlah penduduknya, kita pastekan di sini, tapi pastenya pilih yang value ya. Klik kanan, kemudian 1, 2, 3. Kalau nggak ada pilihan seperti ini, pilih yang paste spesial,
kemudian value, sama saja ya, nanti akan terpilih yang value. Nah, kalau sudah di input angka seperti ini tetapi rumusnya tidak merespon, jangan lupa di save ya, di save dulu, nanti otomatis akan merespon. Ini 2001 sudah terubah dari 2020, ya dirubah yang paling akhir menjadi 2022. Kemudian ini diurutkan ke atas 2021, 2020 dan seterusnya. Biar gampang kita copy, kita paste di atasnya. Kemudian yang kedouble kita ganti 2020. Ini 60 ya. Dan ini 65. Kemudian ini Sumut, Sumatera Utara, maka angka perkiraan kasusnya harus mengikuti di Sumatera Utara. Kita sudah siapkan di sini, kita buka. Sumatera Utara itu ada 2,99 ya, 299. Ini kita ya, inputkan sini 2,99 enter. Kemudian jangan lupa di save. Ini sudah seperti ini. Kemudian nama pengelola program kabupaten, kemudian ini nama kabid boleh, kepala seksi boleh, jabatannya apa, misalnya ini kabid di sini, kabid kedua, misalnya namanya siapa di sini, kemudian di sini NIP-nya, kemudian nomor telepon, alamat emailnya. Ini ada keterangan di sini, nama pengelola program kabupaten kota, ini nama pimpinan, ini NIP-nya ya. Kemudian ini NIP pimpinan. Oke, jangan lupa disimpan ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ini ada banyak sekali teman-teman, saya perhatikan di laporannya menambahkan baris di sini, artinya memilih software yang lebih dari yang lebih dari wilayah kerjanya. Jadi harus dipastikan dulu kalau Bapak Ibu memilih lebih dari baris yang harusnya atau sesuai dengan jumlah wilayah kerjanya, misalnya ditambah dengan rumah sakit dan lain sebagainya. Ini harus diperhatikan, kalau memilih lebih itu ada rumus yang harus diganti, tidak sembarangan. Ya, seandainya tidak memerlukan, misalnya saya tidak akan mengevaluasi temuan kasus di rumah sakit A, B, C, sebaiknya tidak usah ditambahkan di sini rumah sakit apa A, B, C ya. Semuanya digabung saja, rumah sakit itu masuknya nanti di kolom terakhir ini ya. Kolom yang terakhir. Jadi tidak usah dipisah satu. Rumah sakit A, penemuan kasusnya berapa, B berapa, C berapa. Karena apa? Karena maksud dari pembagian wilayah ini adalah untuk mengetahui misalnya besaran masalahnya nanti terjadi di desa mana atau puskesmas mana ya. Untuk puskesmas mana, misalnya puskesmas yang paling tinggi nanti di Rantau Prapat ya. Nah, tindakan-tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasinya. Oke, seperti itu ya. Kalau terpaksanya harus menambahkan rumah sakit, maka ada rumus yang harus diganti ya. Rumusnya nanti ada di pelaporan bulanan ya. Kalau mau ingin melaporkan, klik saja misalnya Januari, Februari dan seterusnya. Saya Januari ya, nanti di sini rumusnya yang misalnya nanti ini, karena rumusnya hanya mengambil jumlah baris yang ada di sini yang ada di sini. Seandainya jumlah barisnya lebih, maka pembaginya menjadi besar ya. Pembaginya, denominatornya menjadi besar, sehingga nanti pencapaian targetnya justru semakin kecil. Makanya saran kami, kalau memang tidak penting akan mengevaluasi rumah sakitnya, mending nanti semua data rumah sakit itu dimasukkan ke sini. Dan tidak usah kalau di rumah sakit tidak usah
di input ini data kunjungan, cukup yang pneumonia. Ya, pneumonia ini yang berasal dari rawat jalan ya. Kalau ini dari rawat inap, misalnya rawat inap yang berat itu biasanya kan dari rawat inap. Ya, kita memisahkan, meminta teman-teman di rumah sakit gampang saja. Kalau dari rawat jalan ada pneumonia, masukkan ke sini. Kemudian kalau ada pneumonia rawat inap, itu masukkan ke sini datanya. Ya, kita anggap semua yang menginap itu pneumonianya berat. Batuk pneumonia, ya begitu juga. Batuk pneumonia yang tidak, nanti bisa kalau kalau di puskesmas, ya, data-data puskesmas sebenarnya batuk bukan pneumonia itu dilihat dari register yang ada di Polik MTBS atau pelayanan MTBS. Nanti ada di sana adalah batuk bukan pneumonia. Ya, jadi di sini. Kalau rumah sakit ya, bisa mengambil data-data yang ISPA saja, yang mungkin ada ISPA di sana. Ya, masukkan ke sini. Tidak usah untuk di rumah sakit, juga tidak usah yang dihitung napas dan didikannya, karena yang akan kita nilai bukan rumah sakit, tetapi di sini adalah puskesmas. Ya, makanya kita saran saya untuk tidak menambahkan baris lebih melebihi dari jumlah puskesmas yang ada di wilayah kerjanya. Ya, ini nanti akan otomatis menghitung yang 50% saja ya. Yang standar yang kalau ini ya nanti akan melihat jumlah di sini yang standar minimalnya 60% akan terhitung jumlahnya di sini. Akan muncul nanti otomatis data-datanya. Ya, nanti ada penjelasan sendiri bagaimana pengisian di puskesmas, kunjungan, berita batuk. Kemudian yang diisikan di sini kalau di puskesmas bisa dari klasifikasi pneumonianya, atau kalau dari tidak ada pengklasifikasian ya bisa dari diagnosis dokter. Ya. Dari pengklasifikasian sudah cukup yang dilaporkan di sini sebagai kasus pneumonia. Ya. Kalau ada kematian bisa dilaporkan sini. Ya, ini sering sekali salah pengisiannya, salah tempat. Ya, jadi harus hati-hati juga dalam pengisian. Kemudian nanti masing-masing puskesmas itu akan mengisikan tanggal berapa dia melapor. Ya, ini manfaatnya untuk mengevaluasi kinerja teman-teman di puskesmas. Ini manfaatnya untuk kabupaten itu sendiri ya, bukan buat kami di pusat. Tapi ini khusus untuk mengevaluasi teman-teman di kabupaten kota. Jadi real saja sesuai dengan mereka teman-teman puskesmas melapor. Saya masih sering mendapatkan semuanya disamakan. Kayaknya tidak mungkin kalau di daerah-daerah di luar Jawa yang akses puskesmas ke dinas kesehatannya saja susah, ini melapor tepat pada tanggal 5 semua. Jadi ada juga teman-teman kabupaten nggak mau repot, isinya tanggal 5 semua. Ya. Artinya tepat waktu semua mereka melapor. Itu maksudnya sebenarnya adalah untuk keperluan evaluasi pengelola program di tingkat kabupaten terhadap teman-teman pengelola program di tingkat puskesmas. Baik, jadi demikian Bapak Ibu sedikit tips saja bagaimana menyiapkan data-data software pelaporan untuk tingkat kabupaten kota. Sekali lagi sesuaikan dengan jumlah wilayah kerja puskesmasnya, itu akan lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.